Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan NIM 2003211000046 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum DPT saya mengenai penyakit pada tanaman. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai sintomatik, yaitu sintomatik sendiri adalah bagian dari fitropologi yang menyelidiki, melukiskan, ataupun membandingkan gejala pada tanaman. Gejala sintomon ini adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri, di mana akibatnya yang diakibatkan oleh serangga pada penyakit ataupun serangan dari virus atau bakteri dari penyakit terhadap tumbuhan tanaman. Gejala ini ditandai oleh pantogen. Pantogen adalah penyakit sebagai landasan diagnosa terhadap tumbuhan di lapangan nanti. Dan tanda-tandanya pada tumbuhan dari sintomon ini, penyakit dari sintomatik ini, yaitu sangat banyak sekali. Sedangkan gejala sintomatik ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gejala lokal. Apa sih gejala lokal itu? Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Sedangkan gejala sistematik merupakan gejala yang menyebar meliputi seluruh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit fisiologi dan menimbulkan gejala sistematik. Secara morfologi, gejala penyakit pada tanaman ataupun tumbuhan ini dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yaitu nekrotik, vivostatik, dan hiperhipastitis. Nekrotik sendiri ini disebabkan adanya kerusakan pada sel sehingga pada sel itu akan mati. Yang kedua, vivostatik. Vivostatik ini disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan pada sel tanaman maupun tumbuhan. Yang ketiga yaitu hiperpastitis, di mana ini disebabkan pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Dan pada kali ini saya akan melakukan praktikum terhadap pohon pisang. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan memberikan pengertian mengenai pohon pisang. Pohon pisang sendiri adalah salah satu tanaman atau tumbuhan tanam yang memiliki ukuran relatif besar atau raksasa. Pohon pisang sendiri ini dapat dibudidayakan dengan baik di iklim yang tropis. Nah, praktikum kali ini saya akan menyelidiki dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada pohon pisang. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan NIM 2003211000046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum DPT, di mana pada praktikum kali ini mengacu pada materi penyakit pada tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada tanaman pohon pisang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum saya, yaitu praktikum penyakit pada tanaman pohon pisang. Di sini pada penyakit pada tanaman pohon pisang, di sini terdapat penyakit layu fusarium atau penyakit Panama, di mana layu fusarium ini disebabkan oleh virus ataupun jamur Fusarium oxysporum. Akibat dari serangan ini menjadikan daun ini menjadi terserangnya menguning, pelepahnya menjadi layu dan terjadi perubahan warna pada warna bonggol pisang, dan akibatnya akan mati. Dan selanjutnya itu terdapat layu bakteri pada tanaman pisang disebabkan oleh bakteri Posandonus lanthanus, di mana menyerang pada akar serta bonggol pisang hingga batang pisang. Gejala awalnya ini terlihat adanya perubahan warna. Perubahan warnanya itu mulai dari daun muda. Di sini ini adalah daun yang sudah kering atau terkena penyakit dari layu fusarium dan layu bakteri. Dan juga pohon mudanya seperti ini. Nah, tanda-tanda awalnya ini akan mengering di tepi-tepi seperti ini.
Kemudian lama-kelamaan seluruhnya akan menguning seperti ini dan juga berwarna coklat. Setelah berwarna coklat, ini akan mati dan layu. Karena penyakit dan layu fusarium serta juga penyakit tanaman pisang layu bakteri ini menyebabkan pohon pisang tidak bisa tumbuh dan juga menyebabkan pohon pisang mati. Baik, terima kasih telah melihat contoh tentang penyakit yang terjadi pada pohon pisang, yaitu penyakit yang disebabkan oleh layu fusarium atau disebabkan oleh virus dan juga jamur fusarium. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah apapun kata yang kurang pantas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.